Benih yang kami tabur sore hari ini adalah benih untuk menabur bagi pemulihan ekonomi Indonesia, bagi pemulihan ekonomi keluarga, bagi pemulihan ekonomi gereja-gereja kami di seluruh Indonesia. Benih yang kami tabur untuk kemuliaan Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati. Benih yang kami tabur sore hari ini, kami tidak akan pernah kekurangan, bahkan kami berkelimpahan bagi keluarga gereja, bahkan negara kami tercinta. Tuhan berkati setiap tangan yang akan memberi, dan kami beri dengan hati yang bersyukur dan hati yang penuh sukacita karena percaya apa yang kita semua tabur sore hari ini akan kembali berlipat-lipat ganda. Semua yang siap memberikan terbaik bagi Tuhan, katakan amin. Kita mau bangkit ekonomi bagi Indonesia, kita mau bangkit bagi Indonesia, kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau
bangkit berdiri. Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, mari meminta ke tim usher untuk meminta dan dilayani. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
datang dalam hadirat-Mu. Dan ini bukan sebuah ritual belaka Tuhan, tapi ini adalah sebuah komitmen untuk kami bersatu dengan Engkau, Yesus. Ketika kami mengambil roti dan anggur ini Tuhan, ini adalah sebuah gambaran dan sebuah komitmen mulai hari ini Tuhan. Kami akan dan hanya akan mengerjakan perkara-perkara-Mu Tuhan. Gereja kami akan dipenuhi oleh firman. Gereja kami akan dipenuhi dengan agenda Tuhan. Gereja kami akan dipenuhi dengan keselamatan. Berhembus, lakukan perkara-Mu Tuhan. Saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin dan penjaga gerbang sebuah kota, aku memanggil engkau, setiap engkau yang menjadi bagian dari ekklesianya Tuhan, angkatlah roti ini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, tubuh Yesus sudah terpecah-pecah. Artinya kita tidak punya hak lagi untuk menjadi pemecah tubuh Kristus. Jadi angkat ini menjadi sebuah peringatan dan sebuah komitmen Tuhan. Hari ini kami tidak akan melihat lagi perpecahan atas gereja Tuhan, atas Indonesia. Dan kami angkat ini sebagai komitmen Tuhan. Kami akan menjadi orang yang dipenuhi oleh firman. Kami akan menjadi orang yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kami angkat ini Tuhan. Dan kami katakan kami terima tubuh-Mu. Dan kami tahu ketika kami terima tubuh-Mu, sakit kami sembuh. Sakit kami sembuh. Katakan sakit kami. Katakan bersama saya, sakit kami sembuh. Tuhan, kami terima tubuh-Mu, pulihkan semua luka batin, dan kami percaya tubuh-Mu adalah hidup kami Tuhan. Semua yang percaya dan berkomitmen di hadapan Tuhan, ambil dan makan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat cawan ini. Cawan ini adalah doa yang sudah dipenuhi dengan permohonan-permohonan kita. Dan Tuhan berkata begini, Bapak Ibu, Indonesia sudah diperdamaikan dan diperdamaikan dan dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Hari ini sebagai pemimpin dari gereja Tuhan, pemimpin dari tempat kerja, pemimpin dimanapun engkau berada, ambil minum ini menjadi peringatan. Mulai hari ini engkau tidak menghidupi Babel, engkau tidak memperhidupi segala sesuatu yang bukan berasal dari kerajaan Allah. Mulai hari ini hidupmu berasal dari Kristus saja. Siapapun yang mau ambil minum ini dan minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita. Mari bersyukur saya. Mari bersyukur. Jangan ada yang diam, Kita akan masuk dalam dimensi doa. Mari berucap, berkata-kata di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kalau engkau mau duduk silahkan duduk. Kalau engkau mau berdiri. Hari ini kau dibebaskan. Mari angkat kedua tanganmu. Sembah dia. Masuk dalam dimensi tahta kasih karunia. Sebab firman Tuhan berkata, engkau sudah diberikan keberanian untuk masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Jadi masuki. Jangan diam.
waktumu mengakses tahta kasih karunia. Yes. Lakukan pelayanan Tuhan atas setiap hati kami, sehingga mulai hari ini apa yang ada di hatimu itu yang ada di hati kami, apa yang ada di impianmu itu yang terjadi di dalam keluarga kami. Lakukan penyelarasan itu satu persatu. Kami hamba-Mu, kami katakan ya pada setiap pengenapan firman-Mu, sebagaimana yang Kau firmankan, biarlah itu yang terjadi dalam kami Tuhan. Nyanyi puja bagimu Tuhan, puja bagimu, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Dan itu yang kami ambil Tuhan. Bapak Ibu, di akhir tahun 2025, ketika saya berdoa spesial buat 2026, ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan di tahun 2026? Ada berbagai macam penyingkapan, dan saya percaya 2026 akan menjadi tahun yang berbeda. Kita sudah menjalani 6 bulan yang pertama, dan kita akan memasuki 6 bulan yang kedua. Amin. Bapak Ibu, kalau mau duduk silakan duduk, tetap di hadirat Tuhan. Ketika saya memasuki musim ini, Bapak Ibu, firman Tuhan datang dalam Yeremia 3 ayat 15. Hari ini kita akan berdoa. Tapi Bapak Ibu harus mengerti apa konteksnya, apa yang kita sedang doakan. Kata Yeremia 3 ayat 15 itu menjadi kata kunci profetik Bapak Ibu buat di musim ini. Apa itu? Tuhan bilang di situ adalah gembala. Aku akan membangkitkan gembala-gembala yang sesuai isi hatiku, kata dia. Amin. Jadi di tahun 2026 ini engkau akan melihat banyak sekali pembentukan. Engkau akan melihat banyak sekali pemurnian terjadi. Engkau akan bisa melihat banyak pembentukan yang mungkin secara daging gak enak. Tapi Tuhan mau bilang begini, kenapa aku harus melakukan itu? Karena Dia ingin membangkitkan engkau sebagai pemimpin. Ngomong sama saya, pemimpin. Sebelum kita nanti deklarasi, kau harus tahu dulu posisimu adalah pemimpin. Ngomong sama saya, pemimpin. Amin. Engkau adalah pemimpin. Dan engkau adalah pemimpin yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan pemimpin yang dibangkitkan Tuhan ini adalah pemimpin yang akan dibentuk sesuai dengan isi hati Tuhan. Ini mungkin cerita keberapa kali. Bulan November, Tuhan utus saya ke Medan. Kita lakukan KKR doa seperti ini. Di tengah hadirat Tuhan sangat kuat, Tuhan kasih penglihatan. Ada sebuah langit tiba-tiba terbuka, dan saya melihat ada tentara, bala tentara Tuhan. Dan ketika itu, saya melihat tentara, bala tentara Tuhan itu sedang memberikan berbagai macam pemberian-pemberian rohani yang luar biasa. Kenapa itu Tuhan melakukan? Ini yang saya percaya Bapak Ibu. Karena Tuhan, ini adalah peperangan terakhir. Kalau engkau menang, kalau engkau memastikan dirimu berperang bersama dengan Allah, engkau akan mengalami kemenangan itu. Amin. Apa yang dicita-citakan buat bangsa ini akan kau raih lewat tanganmu. Amin. Amin. Aktifkan rohmu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan berdoa, supaya kita masuk pada dimensi yang berbeda. Amin. Siap? Siap? Oke. Di tengah Tuhan sedang memberikan berbagai macam pembendarangannya, saya dengar Tuhan bilang begini, Samuel, aku akan lakukan riset besar atas kota ini. Saya nggak ngerti riset apa Pak yang terjadi. Tepat 2 hari saya pulang dari Medan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan
kena banjir besar. Bukan saya yang jauh, enggak. Saya tidak ada kepentingan itu. Tapi saya mau bilang begitu. Seringkali goncangan atau riset harus Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya kamu mundur 2 langkah. Supaya kau lihat Tuhan yang pernah mengutusmu. Dan saya percaya hari ini adalah waktu untuk engkau kembali menerima mandat original dari Tuhan. Amin. Dan rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Katakan, rumahku. Ngomong sama saya, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Artinya Bapak Ibu, gerejamu, persekutuanmu, kelompok-kelompok yang engkau punya harus jadi rumah doa. Artinya seluruh keberadaan dirimu harus jadi tempat kediaman Tuhan. Amin. Kalau Dia mau jadikan engkau sebagai tempat kediaman Tuhan, yang akan Dia lakukan adalah expose. Jangan aneh, jangan khawatir kalau tiba-tiba Tuhan harus expose kelemahan-kelemahan yang selama ini kau taruh di tempat yang paling tersembunyi. Amin. Kayaknya langsung melemas. Aduh, bahaya itu Pak. Kalau Tuhan harus izinkan itu terbuka, bukan karena Dia benci, karena Dia ingin membersihkan putri Sion dari setiap kekotorannya. Amin. Amin. Yang punya hati terbuka katakan amin. Yang siap berkata kepada Tuhan, saya nggak mau lagi hidup kedagingan, katakan amin. Amin. Yang mau berkata saya nggak mau kompromi lagi dengan dosa, katakan amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Malaikat, ngomong, ikuti kata-kata saya. Malaikat, foto saya ya. Saya janji mau serius sama Tuhan. Amin. Malaikat, saya janji perbuatan-perbuatan dagingku akan dimatikan. Amin. Itu harus dimulai dari gereja Tuhan. Kalau Tuhan harus izinkan ada berbagai macam expose. Dan bahkan saya mau bilang ini, sampai tadi jam 4 pagi saya masih berdoa di hadapan Tuhan. Selesai sekitar jam 5:30. Tuhan cuma bilang begini, kota ini aku sedang audit. Di tengah proses audit ini, aku mencari orang yang bersungguh hati. Dan orang yang bersungguh hati itu akan aku limpahkan kekuatanku. Dan Paulus pernah cerita Bapak Ibu, ketika Paulus berkata begini, ketika kekuatan Tuhan bekerja dalam hidupku, ia mengerjakan kasih karunia. Dan kasih karunia itu membawa engkau memiliki pekerjaan baik. Bahasa aslinya ergon agathos. Artinya begini, Bapak Ibu yang mau punya pekerjaan baik, usah lambaikan tangannya. Siapa yang mau menjangkau kota ini untuk Tuhan, itu pekerjaan baik. Siapa yang mau jadi pengusaha yang akan menjadi bendahara sorga, itu pekerjaan baik. Amin. Siapa yang mau jadi pemimpin marketplace, lambaikan tanganmu.
Itu pekerjaan baik. Siapa yang mau jadi pendeta, hamba Tuhan yang menghadirkan kerajaan Allah? Lambaikan tanganmu, jangan setengah tiang lambang kematian. Itu pekerjaan baik. Siapa yang mau jadi penari-penari di hadapan Tuhan? Hei, ada yang mau jadi penari yang diurapi Tuhan? Jangan setengah tiang lambang kematian. Itu pekerjaan baik. Hari-hari ini ekonomi nggak membaik, Bapak Ibu. Tepat apa yang kita sudah dapatkan di awal tahun. Semua instrumen keuangan sedang menuju kepada kehancuran. Kenapa? Supaya kamu nggak mengandalkan mamon. Semua ketergantunganmu terhadap mamon harus dilepaskan. Ada amin. Kalau engkau membangun jemaatmu dengan uang, ini waktunya datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku mau jemaat yang aku pimpin akan menjadi jemaat yang bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan. Amin. Kalau engkau mau, siapa yang mau jadi pemimpin yang bertindak sesuai dengan isi hati Tuhan? Lambaikan tangannya. Dan hitungan yang ketiga, berdiri 1, 2, 3. Benar ya? Yang mau difoto nih sama Tuhan. Siap? Maka Tuhan akan mencurahkan kuasanya kepada kehidupanmu. Telingamu yang selama ini tuli, nggak bisa mendengarkan Tuhan, akan dibuka sekali lagi. Amin. Bapak Tuhan, dengarkan baik-baik. Engkau akan kembali punya pewahyuan itu. Kehidupanmu yang selama ini sudah terlalu geram, terlalu dipenuhi dengan kekecewaan, izinkan ada exchange di hadapan Tuhan hari ini. Hari ini serahkan semuanya di hadapan Tuhan dan ganti dengan mandat kerajaan Allah. Amin. Karena ketika roh Tuhan memenuhi engkau, kamu akan jadi saksiku, kata Tuhan. Amin. Siap? Siap? Siap. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus, Roh Kudus, beri kuasa Tuhanmu serta. Katakan beri api,
ada satu area